Salah yang lagi viral gitu ya, penyalipan rencana siapa gitu ya. Baik dari sisi Quran maupun dari sisi Kristen. Boleh tuh rame kita bahas. Mantap, mantap. Oke. Bang Jeki duluan lah yang buka ini ya, buka openingnya ya. Boleh, boleh. Oke, silahkan Langsung mulai, langsung mulai aja, kita 1 jam ke depan beres gitu, gak lama-lama. Oke, baik. Kita mulai dulu ya. Oke. Shalom semua teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Terima kasih untuk Ustadz Yusuf juga yang boleh berkenan untuk kita boleh berdiskusi kembali ya teman-teman, secara khusus pada persoalan yang hari-hari ini sedang happening ya teman-teman sekalian. Itu pun juga karena diskusi Ustadz Yusuf PI ya. Nah, jadi teman-teman sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun orang Kristen yang melihat salib adalah sesuatu yang buruk. Tetapi orang Kristen melihat salib adalah sebagai suatu bukti atau tanda pengorbanan yang begitu luar biasa. Salib itu memang adalah tanda kutuk ya teman-teman, di mana bahwa yang berdosa lah harus yang disalibkan. Tetapi dalam iman Kristen, gambaran salib yang terdahulu itu telah berubah menjadi sebuah anugerah, karena yang tersalib di sana bukan yang berdosa, tetapi adalah yang menanggung dosa manusia. Nah, oleh sebab itu, kalau ada orang yang tidak mengerti tentang salib, menggunakan aksesoris salib, tentu saja gambaran itu tetap menjadi kutuk bagi dia. Karena kalau dia mengimani Kristus, maka salib itu menjadi simbol anugerah atau karunia dalam keselamatan. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kalau kita melihat bahwa di dalam seluruh Alkitab, ya, karya atau rancangan tentang salib itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, itulah sebabnya bahwa kita melihat salib ini adalah sebuah karya daripada Allah, yang dimana melaluinya kita mendapatkan keselamatan. Di dalam penyaliban tersebut kita mendapatkan keselamatan yang datang daripada Allah. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, bagaimana teknis dan mekanismenya itu semua ada di dalam waktu Allah. Ya, nah saya menjelaskan apa itu makna atau arti daripada nubuatan. Ya, nubuatan itu adalah pernyataan ilahi Allah secara khusus dan secara terbatas. Sekali lagi, nubuatan itu adalah pernyataan Allah secara khusus dan terbatas. Dan itu dinyatakan kepada nabi-nabi. Dan tidak semua itu dinyatakan. Dan tidak kepada semua orang. Dan tidak kepada segala hal. Nah, maka daripada itu ada hal yang khusus, ya, yang akan menjadi karya daripada Mesias atau karya daripada Kristus. Oleh sebab itu bahwa kita melihat apa yang akan Allah nyatakan di dalam nubuatan itu secara khusus merujuk kepada penyaliban Kristus. Apa yang ada di dalam diri Allah tidak sepenuhnya diberikan kepada manusia atau kepada nabi-nabi, tetapi ada yang secara khusus dibukakan tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dan itu tidak mungkin secara khusus dan secara terbatas, ya, itu diberikan kepada nabinya untuk menyatakan apa yang akan terjadi. Ya, apa yang akan terjadi secara khusus dalam hal ini adalah penyaliban. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, bahwa karya penyaliban itu sudah sejak ada dalam kekekalan. Ya, Allah telah mengetahui dan Allah sudah tahu apa yang akan menjadi keputusan-keputusan kita. Ya, Allah telah mengetahui akan apa yang menjadi tindakan-tindakan kita, bahkan iblis. Ya, oleh sebab itu bahwa Allah ada di dalam ranah kekekalan untuk menyatakan itu keselamatan sudah di dalam kekekalan. Itulah sebabnya teman-teman sekalian bahwa karya salib, ya, karya salib itu adalah karya daripada Allah. Ya, yang bagaimanapun orang mau merubahnya, bagaimanapun orang mau merombaknya, itu tidak bisa. Karena itu adalah sebuah fakta yang ada di dalam kekekalan, yang bagi kita mungkin belum dinyatakan, tetapi di dalam waktu Allah itu telah dinyatakan.
Nah, itulah sebabnya teman-teman sekalian bahwa karya penyaliban secara garis besar di dalam kekekalan itu telah menjadi karya Allah di dalam setiap kehidupan kita yang percaya, dan melalui penyaliban itu ya akan ada keselamatan yang Allah nyatakan. Oleh sebab itu, iblis, setan, atau siapapun itu tidak bisa mengurangi 5 menit, menambah 5 menit, atau kemudian Yesus matinya dengan cara dilempar, Yesus mati karena tua, Yesus mati karena sakit, itu tidak bisa. Harus mati di atas kayu salib, sesuai dengan pernyataan nabi-nabi tentang apa yang akan terjadi atau karya yang akan dikerjakan oleh Kristus di dalam setiap kehidupan kita, secara khusus dalam karya penyaliban. Oke. Oke, selamat malam ya teman-teman semuanya, baik di tempat Bang Jeki Sembiring ya maupun di YouTube manapun yang menyiarkan live streaming ini. Bertemu kembali dengan saya Yusuf PI. Malam ini kita akan membahas yang lagi viral, yaitu tentang masalah salib. Ya, kita mengetahui bersama ya teman-teman semuanya tentang masalah ini yang lagi viral. Tapi kita bahas dulu secara pandangan Islam gitu ya. Apakah Islam menolak penyaliban? Jawabannya tidak. Islam tidak menolak penyaliban. Tetapi yang ditolak adalah yang di tiang salibnya siapa gitu. Jadi sejarah penyaliban itu memang betul adanya. Tapi bukanlah Nabi Isa alaihi salam yang disalibkan. Hal ini berdasarkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157. Mari kita baca dulu ya teman-teman. Nih ya. Faqalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adz dhanni wa ma qataluhu yaqina. Apa artinya? Kami menghukum pula karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ya, jadi seperti itu bunyi Quran surah An-Nisa ayat 157. Lalu bagaimana dan kemana Nabi Isanya? Ada di ayat selanjutnya ya. Barrafa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakima. Akan tetapi Allah telah mengangkatnya ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah ya teman-teman, jadi kita tidak menolak terjadinya penyaliban ya, tetapi yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Dan di dalam agama Islam pun memahami penyaliban adalah lambang kutuk gitu ya, lambang berhala. Karena simbol apapun di dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Hal ini juga dicantumkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah selain Allah itu adalah menyembah berhala, dan di dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka. Jadi Islam itu no simbol, apalagi ya sampai ada simbol salib. Ya bagi kami
Nggak ada, nggak boleh simbol seperti itu. Nah, tentang masalah penyalipan ini sebenarnya juga teman-teman ya, tidak hal yang fundamental di dalam agama Islam. Ya mau diserupakan dengan siapapun ya boleh aja gitu berpendapat. Mau diserupakan dengan Edis Tipi kek atau Saipudin kek ya terserah gitu ya. Karena tidak menyangkut ke dalam akidahnya umat Islam. Memang Al-Quran tidak menyebutkan sebuah nama di situ ya, tidak menyebutkan sebuah nama, dan sahabat Nabi pun tidak ada menanyakan kepada siapa Nabi Isa diserupakan gitu. Nggak ada juga. Karena apa? Memang betul-betul tidak penting gitu di dalam agama Islam. Dengan siapa dia diserupakan ya terserah aja. Yang penting kan firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salamnya tidak mati terkutuk. Nah, jadi sekilas tentang masalah salib di dalam agama Islam seperti itu Bang Jeki, agar dapat dipahami merujuk ke dalam Quran surah An-Nisa ayat 157. Oke, ya silakan bernarasi dan langsung bertanya gitu ya, silakan. Oke. Baik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi sudah mendengar ya, baik dari penjelasan saya maupun penjelasan dari Ustadz Yusuf PI mengenai penyaliban. Jadi ada satu hal yang menarik teman-teman sekalian ya, melalui penjelasan Ustadz tadi, dan nanti saya akan adakan pertanyaan. Oh sorry, belum mulai. Oke. Ya, nah teman-teman, jadi ada yang menarik ya dari tadi yang Ustadz Yusuf PI juga sampaikan kepada kita. Jadi di dalam Islam sepertinya sama-sama ada konsep penebusan. Ya, sama-sama ada percaya tentang peristiwa penyaliban. Tadi Ustadz katakan sama-sama percaya terhadap peristiwa penyaliban. Itu ada, tadi diakui. Dan yang kedua adalah sama-sama percaya bahwa itu adalah sepertinya konsepnya penebusan. Bedanya adalah bahwa Yesus disalib itu menebus kami. Ya, menebus manusia. Tapi Isa itu ditebus oleh orang lain. Yang tadi Ustadz Yusuf PI katakan orangnya nggak disebutkan. Bukankah dia berjasa, kira-kira begitu ya? Dan apakah orangnya itu ikhlas gitu ya, disalibkan atau ganti Isa itu apakah dia ikhlas atau tidak? Tapi Ustadz tadi mengatakan bahwa orangnya itu dia nggak tahu. Ya, orangnya siapa juga tidak disebutkan gitu kan? Nah, jadi siapa yang menggantikan dia itu tadi cuman itu bukan poin pertanyaan saya sebenarnya teman-teman ya, karena memang tidak akan ketemu jawabannya. Siapa yang digantikan oleh Isa itu tidak ada, dan di dalam banyak tafsir itu para ulama juga memiliki banyak pendapat. Ya. Nah, yang saya heran ulama-ulama tuh dapat dari mana? Ya, sementara Al-Quran sendiri tidak menyatakan itu, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, pertanyaan saya mungkin pertama begini kepada Ustadz Yusuf PI. Ya, yang pertama adalah apa tujuan ya Tuhannya Ustadz Yusuf PI itu menyelamatkan Isa dari penyaliban. Ya, tujuannya apa? Nah, dan apakah penyaliban Isa dan juga keselamatan yang akan Isa dapat terhadap peristiwa itu, ya, ada nubuatannya apa tidak? Ya, karena kita melihat bahwa dalam posisi ini seringkali itu disama-samakan. Isa dan Yesus itu sama. Yang betul itu adalah dia diserupakan menurut teman-teman Islam. Ya, nah, tetapi ya, yang saya mau sampaikan adalah bahwa tujuan Isa itu diutus dan akhirnya dia rencananya akan disalibkan oleh orang Yahudi dan kemudian akan diselamatkan oleh Allah. Itu kira-kira ada nubuatannya apa tidak? Karena satu-satunya peristiwa untuk menjelaskan penyaliban itu hanya An-Nisa 157. Selain daripada itu tidak ada. Ya, selain daripada itu tidak ada. Nah, maka daripada itu bahwa apakah itu sebelumnya telah diketahui? Apakah itu sebelumnya sudah dinyatakan di dalam kitab sucinya Ustadz Yusuf PI bahwa Isa itu nanti akan lahir, kemudian nanti dia akan disalibkan dan diselamatkan oleh Allah. Ya, apakah ada nubuatannya atau itu peristiwa yang ujuk-ujuk saja, hanya untuk hanya untuk mendompleng ajaran kekristenan?
Karena semua orang Kristen ditanya siapa yang disalib, tidak ada yang masih menduga-duga. 4 Injil menyatakan bahwa itu Yesus, tidak ada yang lain. Ya, tetapi ajarannya Ustadz Yusuf PI yang lebih baru, ya, lebih modern, teman-teman, ya, itu menyatakan seolah-olah untuk mendompleng ajaran kekristenan, sebenarnya bukan dia. Padahal keempat Injil itu menyatakan adalah Yesus disalib, ya, tidak ada peluang bagi Yesus untuk tidak disalibkan, itu tuh tidak ada. Ya, nah, maka daripada itu bahwa yang pertama, ya, apakah penyaliban Isa itu apa tujuan Allah menyelamatkannya? Ya, dan kemudian bahwa apakah itu ada nubuatannya? Ya, apakah nubuatannya itu ada? Karena satu-satunya ayat, ya, satu-satunya ayat yang membahas tentang penyaliban hanya 1 ayat, dan itu sepertinya tanpa konteks, ya, tanpa konteks. Ayat yang sebelum dan sesudah itu nggak ada hubungannya. Ya, nah, maka daripada itu, apakah ada nubuatannya atau tidak? Ya, itu dia. Nah, yang kedua, apakah tujuan Allah untuk mengutus Isa kepada Bani Israel itu sudah tercapai apa belum? Apa gagal dia? Ya, apa dia gagal? Ya, apa sih tujuan Allah itu mengutus Isa ke tengah-tengah Bani Israel dalam konteks agama Islam? Ya, tujuannya tuh apa? Apakah sudah tercapai apa belum? Ya, karena endingnya dia mau disalibkan oleh orang. Salahnya apa juga saya nggak tahu itu. Ya, disalibkan dia tuh salahnya apa? Saya tidak temukan itu dalam Al-Quran. Ya, nah, apakah selesai pengutusan Isa atau tugas Isa yang Allah mau? Itu 2 pertanyaannya. Oke. Baik ya teman-teman, kita akan menjawab. Apakah ada ya tertulis di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu diselamatkan? Ya, ada Bang Jeki. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu akan selamat pada hari dia wafat. Di mana itu tertera? Di dalam Quran surah Maryam ayat 33. Nah, ini saya bacakan dulu ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari 1, dia dilahirkan. Dia selamat sejahtera ya dari tuduhan dia adalah anak haram atau anak zina. Oke? Dan ibunya juga selamat dari tuduhan tersebut. Makanya disebut selamat dia pada hari lahirnya. Habis itu pada hari wafatnya dia selamat. Maksudnya apa? Dia wafatnya tidak berdarah-darah. Gitu Bang Jeki. Artinya dia ya wafatnya secara normal ke manusia kebanyakan karena faktor umur, bukan karena pembunuhan. Gitu ya. Pada hari wafatnya dia selamat dan pada hari dibangkitkan hidup kembali di hari kiamat. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa tersebut? Ya, karena Bang Jeki tugasnya belum selesai. Belum selesai. Dia diangkat ya, kedua kalinya akan diturunkan kembali karena tugasnya belum selesai untuk menegakkan kalimat tauhid. Dan ada beberapa tugas di akhir zaman yang memang ditugaskan Allah untuk dia. Apa itu? 1, di dalam hadis kami membunuh Dajjal. Yang kedua, ya, dia mematahkan salib-salib. Artinya apa? Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Nabi Isa itu bakal dituhankan oleh para penyembahnya. Makanya dia selamatkan agar Nabi Isa turun kedua kalinya nanti mengklarifikasi kepada para penyembahnya. Nah, gitu. Makanya dia diselamatkan. Kalau dia tidak diselamatkan, maka tidak bisa lagi klarifikasi nantinya.
Makanya dia diselamatkan, diturunkan kedua kalinya, dia akan menjelaskan ya dengan siapa dia diserupakan. Hal ini ada di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 ya teman-teman semua. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ketika Isa datang membawa bukti yang nyata, ini datang kedua kalinya ya, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan aku menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maha benar Allah firman-Nya. Jadi kenapa dia mengetahui Nabi Isa itu akan dituhankan oleh pengikutnya? Makanya dia diselamatkan untuk kembali klarifikasi kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Jadi seperti itu. Ya, ada ya nubuatannya di Al-Qur'an, dia diselamatkan Maryam 33 dan diturunkan ke dalam kedua kalinya untuk menjelaskan kepada siapa dia diserupakan saat disalib, bagaimana kronologinya, bagaimana ajarannya. Bahkan kalau kita melihat di hadis ya, itu ada beberapa hal tugas Nabi Isa mematahkan salib-salib, membunuh babi dan menghapus jizyah gitu Bang Jeki. Nah, berkaitan tentang masalah salib ini ya, kita mengetahui yang lagi viral ya, yang lagi viral, Kristen di seluruh Indonesia terpecah belah beberapa pendapat gitu tentang masalah rencana penyaliban. Kita mengetahui bersama, saya sebut aja namanya ya Bang Jeki, Edis TV, dia mengatakan bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana iblis. Sedangkan Pak Bom Bom ya, dia mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Allah Bapa. Dan yang ketiga, si mata pisau, si Robert advokat itu ya mengatakan bahwa itu keinginan manusia. Sekarang saya mau tanya sama Bang Jeki, yang mana yang benar di antara mereka gitu? Ya, coba dijelaskan ya, siapa tuh? Silakan. Oke. Baik. Tadi poin pertanyaan belum mulai ya waktunya. Oke. Jadi yang pertama, poin tadi tentang bahwa apakah penyelamatannya Isa tadi ada nubuatannya atau tidak. Itu tadi yang belum dijawab. Mengenai tadi tujuan diselamatkannya, saya bisa terima itu. Ya, bahwa katanya nanti akan ada tujuan Isa lain. Artinya tugasnya belum selesai toh. Nah, itu menurut Ustaz Syufi'i ya, itu dalam Al-Qur'an dan memang saya tahu itu. Ya, bahwa dia punya tujuan dan tujuannya itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Tujuannya itu disebutkan di dalam hadis. Ya, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an apa yang menjadi tujuan Isa. Ya, tetapi mematahkan salib, membunuh Dajjal dan kemudian juga membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membunuh babi ya, itu ada di dalam hadis dan tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tapi teman-teman percaya keduanya. Oke, yang tadi belum dijawab itu adalah bahwa apakah ada nubuatannya atau tidak. Karena sesuatu yang bersifat kenabian itu dijelaskan sebelum peristiwanya terjadi. Dan mengenai ayat bahwa semoga aku diselamatkan pada waktu aku ini, pada waktu aku itu kan konteksnya adalah doa. Tapi apakah menurut Ustadz itu adalah sebuah peristiwa yang pasti terjadi? Ya, karena konteks daripada ayat itu adalah doa. Ya, bukan merupakan suatu peristiwa yang real terjadi. Ya, tapi konteksnya adalah doa. Tapi bagaimana Ustadz meyakininya? Ya, itu terserah. Yang belum dijawab tadi itu adalah bahwa apakah ada nubuatannya atau tidak? Itu dulu. Ya, apakah ada nubuatannya atau tidak? Nah, itu dia. Maksud saya adalah begini. Kalau Allah ingin menyelamatkan Isa ya dari penyaliban, maksudnya bukankah dia bisa kemudian mengubah hati orang-orang itu untuk tidak menyalibkan? Kenapa harus ada peristiwa penyelamatan? Ya, kenapa harus ada peristiwa penyelamatan? Dan sepertinya ada sebuah peristiwa yang ini menurut saya ya, ini seolah-olah di-create hanya untuk ya menimpali ajaran kekristenan.
Kenapa peristiwa penyaliban itu harus ada yang ujung-ujungnya dia disalibkan dan tidak jadi disalibkan gitu loh. Ya, kalau memang dia tidak mau disalib ya tidak usah disalib. Dia langsung diangkat. Tidak perlu ada yang diserupakan. Mengapa perlu ada peristiwa penyerupaan itu? Ya. Nah, apakah semua orang waktu itu semuanya mereka tertipu tentang peristiwa itu dan dia tidak dapat mengidentifikasi sama sekali bahwa itu Isa apa bukan? Karena kalau itu merujuk kepada penyaliban, orang-orang Romawi itu tidak sembarang mau salibkan orang. Ya, itu dia. Nah, kenapa kalau mau disalibkan atau mau digantikan, kalau mau diangkat, tidak jadi disalib, ya tidak jadi saja. Kenapa harus ada peristiwa orang lain yang digantikan? Itu maksud saya. Ya, kenapa harus ada orang lain yang digantikan ganti dia? Kalau nggak mau disalib, langsung diangkat saja. Nah, apa tujuan daripada penyaliban yang digantikan itu tadi? Begitu ya, teman-teman. Nah, saya masuk kepada poin bahwa Ustadz Yusuf PI membawa ada beberapa orang tadi yang dinyatakan. Nah, tetapi mereka bukanlah saya. Jadi, saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang orang-orang lain nyatakan ya. Tetapi begini, teman-teman sekalian. Di awal tadi saya sudah menyatakan, ya, baik daripada semua tadi yang nama-nama yang Abang sebutkan itu tadi, mereka itu semua benar. Tergantung dari mana kita berangkat untuk berpikirnya. Maksudnya apa? Bahwa teman-teman berbicara pada waktu Allah dan berbicara pada waktu manusia itu berbeda. Ya, itu berbeda sekali. Nah, maka daripada itu dalam segala keputusan-keputusan yang akan manusia ambil, Allah telah mengetahuinya. Allah sudah tahu apa yang akan menjadi keputusan si A, si B, si C. Allah tidak pada wilayah waktu menunggu. Sekali lagi, Allah tidak pada wilayah waktu menunggu. Sama seperti kita lagi nunggu jam 1 pagi. Ya, kita lagi nunggu. Tapi apakah Allah menunggu pada peristiwa itu? Menunggu jam 1 pagi juga sama seperti kita? Kan tidak. Nah, maka daripada itu, bahwa Bung Edis memandang pada peristiwa yang ada di bawah. Tetapi waktu Allah telah mengetahui apa yang akan diambil oleh orang-orang tersebut. Intinya pertama dasarnya nanti kalau tidak sempat waktunya teman-teman ya. Intinya misalnya ada ayat-ayat Alkitab yang menyatakan teman-teman sekalian ya, yang menyatakan bahwa itu telah ada di dalam nubuatan. Ya, itu telah ada di dalam nubuatan. Nah, maka daripada itu saya takut kalau waktunya nggak sempat ya teman-teman ya. Ada di dalam nubuatan. Nah, di antaranya adalah misalnya dikatakan ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 ini pernyataan perjanjian baru dulu ya. Nah, di sana dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat noda. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Aduh, sorry. Waktu udah habis. Gak sadar dia habis waktunya. Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Lanjut, silakan Dad. Sorry. Oke. Jadi begini ya. Dari pertanyaan saya, Bang Jeki ini nambahin pula, tambah bingung saya, serius. Kenapa Bang Jeki saya sebut menambahkan bingung? Ya, karena semuanya jawaban benar kata Bang Jeki. Tambah bingung saya jadi ya. Tadi malam kan cuma ada 2 tuh ya, antara Edis atau Bom ya, yang mana yang benar? Rencana iblis kah? Rencana dari Allah Bapa kah? Ternyata ada yang nambahin 1 ya, rencana manusia ya. Terus ada pula yang nambahin 1 ya, Allah dan iblis adalah 1, kerjasama katanya iblis dengan Bapa ya. Di dalam penyalipan itu Bang Jeki bilang sekarang jawabannya semuanya benar. Gimana sih Bang Jeki? Saya bingung. Gimana? Tolong dijelaskan gitu. Nggak mungkin semuanya benar. Paling semuanya salah gitu loh. Nggak mungkin semuanya benar. Kalau semuanya benar itu tambah parah saya memahaminya. Makin bingung gitu loh. Ya, berkaitan tentang masalah Bang Jeki ya, mengatakan bahwa di Maryam 33 itu adalah doa. Bukan Bang Jeki. Ya, itu bukan doa. Tetapi itu adalah nubuatan pada hari dia diwafatkan akan selamat. Karena apa? Coba kita lihat konteksnya ayatnya.
dari ayat 29. Fa asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Dia Maryam menunjuk kepada bayi, ya, kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka bertanya, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Lalu jawaban Nabi Isa bayi tadi bicara, ya, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, yang bayi tadi, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Jadi dia seorang nabi, bayi itu, ya. Terus di ayat selanjutnya lagi nih, ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Memangnya ada dulu zaman dulu sholat? Belum ada kan? Artinya dia turun kedua kalinya selamat nih, dan menunaikan zakat sepanjang hayatnya. Nah terus wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Ya, di sini dia berbakti kepada ibunya, dia menjadikan aku orang yang tidak sombong lagi celaka. Terus ini nubuatannya, pada dia mati, ya, selamat pada hari dia, di hari wafatnya, kata bayi itu. Tuh, nubuat dia ngomong waktu bayi, dia akan selamat pada hari dia wafat. Gitu Bang Jeki, ya. Jadi tentang masalah yang saya bawakan itu adalah nubuatan Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, ya. Jadi sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 157 tadi. Berkaitan tentang masalah berkaitan tentang surah An-Nisa ayat 157. Bang Jeki, ya, saya membawakan An-Nisa 157 itu ternyata terbukti betul gitu Al-Quran saya. Sampai sekarang kalian masih dalam keraguan-raguan siapa yang merencanakan penyalipannya gitu. Coba ya teman-teman semuanya, coba kita baca An-Nisa 157 tadi, ya. Mereka dalam keraguan-raguan kata Allah, ya, tentang masalah penyalipan itu. Coba nih ya teman-teman. Ya. Nih kata Allah, ya. Mereka selalu dalam keraguan-raguan terhadap peristiwa penyalipan itu. Sampai sekarang pun, ya, umat Kristen masih ragu-ragu siapa yang merencanakan penyalipan. Gitu Bang Jeki. Jadi saya harap Bang Jeki bisa menjawab secara spesifik, ya. Mungkin setelah ini yang mana gitu. Atau Bang Jeki mau rincikan satu persatu dari Edis, Pak Bom dengan yang lainnya tersebut, silakan. Oke, saya baru dapat penafsiran baru nih dari Ustadz Yusuf PI. Yang pertama, ayat itu kata Ustadz adalah nubuatan. Ketika dia mengatakan bahwa dikatakan diselamatkan, diwafatkan, dan hidup kembali, itu nubuatan. Saya baru tahu, ya. Saya tidak menemukan ada satu penafsiran, ya. Makanya nanti Ustadz sebut ulama mana yang mengatakan itu adalah sebuah nubuatan. Nubuatan itu disampaikan oleh Allah. Ya, disampaikan oleh Allah kepada nabinya. Dan itu dalam bentuk sebuah nubuatan. Jadi kalau Isa ngomong begitu dan Ustadz katakan itu nubuatan, sementara nubuatan itu dinyatakan oleh Allah, apakah Isa adalah Allah? Yang kedua, bahwa Ustadz Yusuf Pei juga menambahkan sebuah penafsiran baru yang tidak pernah ditafsir oleh ulama. Perdebatan orang Kristen, betul katanya Quran saya.
orang Kristen masih berdebat tentang rencana penyaliban. Apakah ayat 157 itu berbicara tentang rencana penyaliban? Yang dimaksud dalam An-Nisa 157 itu adalah yang ragu-ragu tentang siapa yang disalibkan. Itu sebuah kesalahan menurut saya untuk memahami kitab suci sendiri. Karena kitab suci sendiri mengatakan An-Nisa 157 mereka di dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib. Jadi bukan berbicara tentang rencana penyaliban, itu salah. Sebentar teman-teman ya, saya coba balik kamera supaya saya bisa menjelaskan mengenai waktu. Sebentar teman-teman ya. Ini karena kecil di wilayah. Kenapa saya katakan bahwa itu dua-duanya benar? Ya, karena apa? Kita perlu melihat kronologi waktu. Ya, sama seperti mungkin Bung Edis ada pada wilayah debat waktu itu. Jadi tidak bisa menjelaskan dengan sempurna. Ya, begitu juga hanya langsung panas saja, jadi tidak bisa menjelaskan secara baik. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi, tadi kan saya mengatakan, dalam iman Kristen, Tuhan itu Alfa dan Omega. Ya, Tuhan itu Alfa dan Omega. Artinya, dia yang awal dan dia yang akhir. Ya, dia yang awal, dia yang akhir. Jadi kalau kita bicara waktu Tuhan, ya, dia itu awal dan akhir. Sementara waktu kita itu ada di sini. Dia ini melintasi atau dia itu melampaui ruang dan waktu. Sementara saya, Ustadz Yusuf PI, itu iblis, itu bukan pada wilayah Allah, waktu Allah. Kita di mana? Di sini. Kita sedang menanti waktu berjalan. Ya, ini waktu di mana kita berada, waktu di mana iblis juga ada. Dia tidak maha kuasa. Sementara Allah, dia Alfa dan Omega. Nah, apa yang menjadi rencana Allah? Ya adalah karya keselamatan. Itu sudah ada di dalam kekekalan. Lihat ini baik-baik. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Ya, di dalam kekekalan tersebut, di situ sudah dinyatakan tentang bahwa Tuhan mengetahui akan ada yang disalibkan. Tuhan juga telah menyatakan bahwa akan ada yang berkhianat. Ini sudah ada di dalam kekekalan. Ya, sudah ada dalam kekekalan. Tuhan telah mengetahui apa yang akan iblis ambil di sini, apa yang akan manusia ambil di sini, siapa yang akan berkhianat di sini. Waktu inilah yang dipandang oleh Bung Edis. Ya, bahwa waktu realita yang berjalan sesuai dengan nubuatan, ya, bahwa ada peristiwa pengkhianatan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, waktu berjalan. Tapi sesungguhnya dalam waktu Allah, Allah telah mengetahui itu semua. Nah, yang Pak Bombong pandang di sini, ya, yang Pak Bombong pandang, yang Pak Bombong pandang itu ada pada wilayah waktu Allah. Yang Bung Edi sedang melihat soroti itu pada realitanya yang ada di bawah. Ya, kenapa? Karena ayat-ayat Alkitab pun juga menyatakan demikian, teman-teman. Ya, tadi saya sudah bacakan ayatnya di antaranya bahwa dia telah ditetapkan, ya, dipilih, ya, di mana itu dinyatakan dalam Alkitab, ya, dipilih. Di mana? Di dalam 1 Petrus 18 sampai ayat yang ke-20. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Berbicara nanti mengenai bagaimana teknisnya itu dijelaskan juga dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut rencananya. Ya, menurut rencananya. Jadi kalau kita katakan bahwa Allah tidak mengetahui bahwa akan ada penyaliban, itu salah besar. Ya, itu salah besar. Nah, maka daripada itu, ini tadi yang perlu kita lihat baik-baik. Bahwa waktu kita dengan waktu Allah itu berbeda. Dia Alfa dan Omega. Ya, sementara kita itu terbatas. Ya, kita terbatas. Nah, maka teman-teman sekalian, Allah telah mengetahui pada waktu yang berjalan ini. Sorry. Terlalu semangat, saudara. Sampai lupa nanya dia. Gak apa-apa. Karena ini penting. Iya, silakan, Zat. Aduh. Tadi ada pernyataan saya juga yang Ustadz tanggapi tentang itu nubuatan atau bukan tadi itu. Ya. Ya, silakan. Jadi begini, Bang Jaki ya, dari penjelasan Anda ya betul-betul ruwet gitu. Ya, ruwet. Saya bingung. Nanti saya coba putar ulang videonya, coba memahami apa yang Anda katakan gitu ya.
Padahal kan saya nggak mungkin bisa mengatakan bahwa semua jawaban dari Edis Pak Bom Bom itu semuanya benar, nggak bisa gitu. Nggak mungkin rencana Tuhan itu ya ngambil dari rencana iblis, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Rencana Tuhan itu ngambil dari rencana iblis, nggak mungkin. Nggak mungkin rencana Tuhan itu ya dicampuri oleh iblis, nggak mungkin itu. Makanya kalau yang mau ya kita akan menyalahkan salah satunya pastinya. Tapi kalau Anda bilang semuanya benar, waduh sakit kepala saya. Iya, masa Tuhan dan iblis rencananya dicampur-campur? Jadi kayak gitu Bang Jeki. Nah, berkaitan tentang masalah Al-Quran saya akan tanggapi ya. Kata Bang Jeki, ini penafsiran baru, ulama mana? Ulama mana? Kata Bang Jeki yang menafsirkan ini adalah nubuatan. Bang Jeki, coba Anda ya, kalaunya belajar Al-Quran gini dulu dah ya. Susah sih ya kalaunya hanya terjemahannya saja. Di dalam ilmu Quran itu ada namanya cabang ilmu ulumul Quran Bang Jeki. Salah satunya nahwu sorof. Di nahwu sorof itu kita dapat mengetahui kosakata Al-Quran ini apakah sudah terjadi atau belum terjadi. Gitu. Di dalam nahwu sorof ada namanya fi'il madi, ada namanya fi'il mudhari. Apa fi'il madi? Fi'il madi itu kejadian yang telah terjadi atau yang di masa lampau. Yang fi'il mudhari itu adalah kejadian yang sedang terjadi atau yang akan terjadi gitu. Terus ada fi'il amar, yaitu kata perintah. Nah, kalau kita lihat ya wassalamu pada hari dan keselamatannya, alayya yauma wulidtu, pada hari aku ya dilahirkan. Wulidtu ini, wulidtu fi'il madi. Kita sepakat semuanya Nabi Isa itu di zaman yang telah lalu telah dilahirkan beliau ya. Makanya ini memakai kosakata fi'il madi, sudah terjadi. Tapi ketika beliau mati nih, wa yauma amutu, amutu ini bukan fi'il madi, tapi fi'il mudhari yang akan terjadi gitu. Padahal beliau masih bayi, mengucapkan ini akan terjadi waktu beliau wafat nanti. Bahwa beliau wafat itu dalam keadaan selamat. Jadi seperti itu. Susah ya kalau kita mau menjelaskan dengan teman-teman Kristen ya, kalau mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu yang ada di Arabnya ini gitu loh. Ya nggak mungkin paham mereka. Jadi nggak perlu cari ulama kayak gitu. Tetapi kita mengambil dari disiplin ilmu, dari tekstual Arabnya Bang Jeki. Ya di situ ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kejadian yang akan datang nanti gitu, yang belum terjadi tapi akan terjadi di masa datang. Jadi seperti itu maksudnya. Makanya saya bilang itu adalah nubuatan, karena akan terjadi kepada Nabi Isa. Dia akan wafat dengan cara yang baik, dengan cara yang selamat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu ya, makanya kalau susah sih ya saya mau menjelaskan sama-sama teman Kristen, tapi kalau teman Islam pasti paham apa itu fi'il madi, apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il amar gitu. Ya, jadi seperti itu Bang Jeki. Berkaitan tentang ke Bible lagi nih ya Bang Jeki. Saya mau tahu dari Bang Jeki. Ya. Sebenarnya kalau menurut Anda pribadi, menurut tanpa memandang Edis, tanpa memandang Bom Bom ya, kira-kira betulkah penyalipan itu rencana dari iblis? Karena kalau kita melihat di Yohanes 8 nomor 44 ya. Nih, Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin keinginan bapamu, melakukan keinginan iblis tadi. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi yang menginginkan pembunuhan Yesus di tiang salib itu adalah pengikut-pengikut iblis Bang Jeki. Betul nggak? Menurut Anda bahwa
Penyalipan itu dari iblis. Coba silakan dijelaskan. Oke. Baik. Ya, tadi mengenai ayat ya, Ustadz, bahwa tadi mengakui atau tidak bahwa ayat yang dimaksud tadi bukan tentang rencana penyaliban, tetapi tentang yang diserupakan. Siapa orang atau tokoh yang diserupakan tadi di dalam ayat yang Ustadz tadi sampaikan. Itu kan ayatnya berbicara, oh betul ke kitab suci saya, bahwa orang-orang Kristen itu berdebat tentang rancangan penyaliban. Tapi kan ayatnya ngomongnya bahwa tentang siapa yang disalibkan. Nah, jadi itu tidak akan mungkin menjadi benar gitu ya. Nah, Ustadz kira-kira bagaimana itu? Mau mengakui tidak bahwa itu tadi betul, itu penafsiran yang keliru. Ya, nah tapi itu terserah Ustadz ya. Ya, yang berikutnya adalah begini. Saya mau kasih paralel kepada Ustadz mengenai peristiwa ini misalnya. Bahwa tentang memakan buah koldi di dalam iman Islam. Ya, sesungguhnya itu kehendak daripada Adam atau kehendak daripada Allah. Ya kan? Kehendak daripada Adam atau kehendak Allah. Supaya kita dapat perspektif yang sama. Dalam artian begini. Sekarang pesawat tempur itu panjang atau lancip? Ya, lebar apa lancip? Ya lebar juga, ya lancip juga. Lancip itu moncongnya lancip, lebar tuh sayapnya. Dua-dua benar. Ya. Nah, sekarang yang saya mau memberikan paralel. Kenapa itu dua-duanya menjadi benar? Ya, karena tergantung perspektif. Contoh, Adam itu memakan buah kuldi. Itu adalah rencana Allah atau itu keinginannya Adam? Ya, saya mau kasih perspektif seperti itu. Maka, kenapa tadi saya menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Bung Edis dan apa yang dinyatakan oleh Pak Bom, ya. Nah, saya sih tidak memandang keduanya karena dua-duanya memiliki kacamata yang berbeda. Ya, saya adalah saya gitu ya. Jadi saya tidak membenarkan ya atau menyalahkan terhadap peristiwa itu. Makanya tadi saya katakan bahwa sebentar ya, teman-teman, pada perspektif waktunya, Ustadz. Ya. Nah, maka tadi sudah saya jelaskan mengenai bagian ini, ya. Nah, ini saya perlu jelaskan lagi, ya, bahwa Tuhan itu dia alfa dan omega. Konsekuensi alfa dan omega, dia tuh yang awal dan dia yang akhir. Tidak mungkin ada sesuatu di sini yang dia tidak tahu. Ini alfa dan omega waktu Allah. Ini waktu kita yang sedang berjalan. Ya, ini waktu berjalan. Ya, kita berjalan 2021, 2022, 2000 sampai 26, ya 2026 misalnya di sini, ya. Nah, tapi apakah Tuhan sama seperti kita dalam waktu menunggu? Tidak. Ya, tidak. Maka daripada itu bahwa kita ada pada waktu berjalan. Ya, di sini 2027, 2028, ya. Nah, tapi Tuhan dia melampaui ini semua. Nah, maka apakah iblis merancangkan penyaliban itu di dalam kekekalan? Tidak mungkin. Ya, karena yang kekal itu hanya Allah. Nah, maka daripada itu Allah telah mengetahui apa yang akan iblis lakukan di sini, di sini, di sini. Khususnya berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus. Iblis telah mengetahui apa yang akan menjadi perbuatan iblis. Ya. Nah, tetapi rancangan Allah adalah keselamatan. Iblis melihat kesempatan ini, dia mau pakai untuk merancangkan Yesus supaya Yesus mati. Ya. Nah, maka kita bisa melihat dua-duanya benar bahwa Allah merancangkan itu semua untuk mendatangkan keselamatan. Ya, tapi iblis merancangkan atau membuat itu bukan di dalam kekekalan pada waktu yang terbatas ini tadi, tetapi rancangannya pula bukan untuk supaya Tuhan Yesus itu disalib, bukan supaya Yesus menjadi penebus dosa. Tidak, dia mau menghancurkan Yesus. Ya, tidak ada karyanya dalam untuk kita salibkan dia supaya keselamatan. Tentu tidak. Itu loh. Nah, maka daripada itu separalel dengan apa yang Ustadz katakan. Misalnya Adam memakan buah kuldi, ini pada waktu siapa saya nggak tahu. Ya. Nah, apakah itu menjadi rencana Allah atau tidak? Ya.
Nah, kalau itu menjadi rencana Allah, kenapa dia dipersalahkan dan diturunkan ke bumi? Ya, itu dia. Nah, sekali lagi bahwa itu waktu makan buah kuldi, ya, itu rencana siapa atau rancangan siapa? Ya, apakah Adam itu mau dipersalahkan terhadap peristiwa makan buah kuldi itu tadi? Ini sebagai paralel bahwa terjadi perbedaan perspektif waktu antara Bung Edis dan juga Pak Bom Bom. Ya, Bang Edis melihat pada peristiwa real yang ada di bawah. Ya, sementara Pak Bom Bom melihat pada peristiwa yang ada di atas. Yang dimana peristiwa yang ada di atas ini semua telah dinubuatkan, tidak mungkin meleset sedikit pun. Silakan. Terima dulu Bang Jeki. Ya, teman-teman, sebelum kita membahas Bible-nya, saya akan tanggapi dulu apa yang dikatakan oleh Bang Jeki tentang itu kan An-Nisa 157 itu mengenai masalah orangnya katanya, ya, bukan masalah rencana atau siapanya. Jadi di sini Bang Jeki, ya, ini bukan cuma orangnya saja, ya, tapi menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Dari rencana, konsepnya, semuanya, bahkan sampai siapa yang di tiang salibnya. Nih, coba kita lihat kosakatanya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Ya. Dan sesungguhnya, ya, mereka benar-benar ragu. Talafu khotala ikhtilaf artinya apa? Ragu, ya, bertentangan. Ikhtilaf. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Jadi pendapatnya itu dari semua yang terjadi waktu kronologinya terjadi gitu. Jadi di sini kalau kita baca, sesungguhnya mereka yang berselisih pendapatnya tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Ragu dari mana? Ragu dari siapa yang merencanakannya. Ragu pula, ya, siapa yang menyerupai Nabi Isa. Itu keraguan-raguan sampai sekarang tuh, ya, yang merencanakannya iblis atau Bapa. Terus yang di tiang salibnya, ya, itu betul atau tidak Yesusnya? Karena kan juga tidak diketahui dari penulis, ya. Dari penulis Bible, kalaunya kita melihat di sejarahnya tidak ada yang langsung berhadapan dengan tiang salibnya Yesus, kan gitu. Jadi seperti itu Bang Jeki kalaunya untuk masalah Quran surah An-Nisa 157. Mereka keraguan-raguan, ya, selalu dalam keraguan-raguan terhadap tentang masalah penyalipan itu. Ya, terbukti aja sampai zaman sekarang, apakah rencana iblis atau rencana Allah, atau yang diserupakan kepada siapa? Nabi Isa ini. Kan kayak gitu. Lalu buat apa diserupakan? Bang Jeki, kalaupun kita mau melihat, ya, melihat mukjizat yang tidak diceritakan dalam Islam, ya Bang Jeki, ya, ternyata ada di dalam kitab kalian. Mukjizat Yesus itu salah satunya dia bisa berubah rupa. Tuh, mukjizat dia salah satunya, dia bisa merubah rupanya. Ini saya bukakan, ya. Nih, beberapa ayat, ya, tentang Yesus berubah rupa gitu. Nih, teman-teman bisa kita lihat di sini, ya. Ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah. 1. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. 2, ya. Banyak gitu, ya. Terus di sini lagi nih. Nih, Markus 9 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Jadi kalaunya kata Allah dia diserupakan, gampang dia merubah rupanya gitu, menyerupai dia. Gampang kali karena mukjizatnya yang dia lakukan bisa merubah rupanya gitu. Gitu Bang Jeki.
ini sebenarnya tidak diceritakan dalam Islam. Berubah rupa ini hanya ada di Bible saya temukan. Nah, jadi seperti itu. Nah, berkaitan tentang masalah penyalipan, Bang Jeki menurut saya tidak tegas menjawabnya gitu ya, menjawabnya dengan gambar yang mana yang betul. Dari segi pandangan Bom dengan Edis, kedua-duanya betul kata Anda ya. Kalau menurut saya ya nggak mungkin dua-duanya betul. Ini menurut saya ya, pendapat saya, ambil tarik kesimpulannya. Dua-duanya nggak akan bisa betul. Karena apa? Tuhan dengan iblis itu nggak akan menyatu, bagai minyak dan air, kan kayak gitu. Nah, nggak mungkin Tuhan ya mengambil dari rencana iblis. Kayak gitu. Ngapain Tuhan ngikutin rencana iblis? Aneh-aneh aja. Masa juga iblis tahu pula dengan rencana Tuhan? Kan aneh pula. Berarti kalau tahu iblis itu dengan rencana Tuhan, iblis maha tahu, lebih tahu daripada Tuhan pula nanti. Bingung saya Bang, serius Bang, puyeng saya. Gitu. Silakan ditanggapi. Mungkin ini waktu mau dipakai sedikit aja. Ustadz mau menjelaskan mengenai siapa yang memakan buah kuldi tadi itu bagaimana? Oh iya. Ini ya putaran kemenangannya. Baik ya. Jadi siapa yang memakan buah kuldi, apakah itu keinginan iblis ya atau ketetapan dari Tuhan? Bang Jeki, saya jawab secara ringkas ya. Makan buah kuldi itu bukan keinginan Tuhan, bukan keinginan iblis, tapi keinginan Adamnya sendiri. Iblis dia hanya menyerukan kepada Adam. Terserah Adam mau mengikuti atau tidak, karena Adam diciptakan dengan kehendak bebas atau free will. Jadi seperti itu. Itu jawabannya. Dikit diulang tadi, saya belum dapat poinnya. Jadi gini ya. Buah khuldi dimakan Nabi Adam apakah karena takdir Tuhan atau kehendak iblis? Jawabannya bukan keduanya, bukan kehendak Tuhan ya, bukan kehendak iblis, tapi atas free will, kehendak bebas, yang mana Adam diciptakan dengan kehendak bebas, bisa memilih yang benar yang salah, atau melanggar atau taat. Nah, jadi waktu iblis menyerukan, hai Adam, makanlah buah pengetahuan atau buah khuldi itu, kamu akan hidup menjadi kekal. Dia yang menyerukan, terserah Adamnya mau ikut atau tidak. Ternyata Adam ikut tergoda. Itu atas kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan, bukan karena kehendak iblis. Iblis hanya menyerukan. Jadi seperti itu. Baik. Ya, teman-teman, mungkin saya ada pada kebingungan yang sama, tapi saya harap Ustadz menjelaskan seperti saya. Di satu sisi, Ustadz bilang, bukan juga kehendak iblis, bukan kehendak Allah. Ini juga saya puyeng nih. Ya, kenapa? Karena tadi Ustadz mengatakan bahwa Allah maunya sih jangan makan, kan begitu. Tapi iblis maunya seperti apa? Kan iblis yang menggoda supaya untuk makan. Kemudian Ustadz tadi mengatakan free will, ya toh? Tapi bukan keduanya, bukan kehendak Allah, juga bukan kehendak iblis. Ya kan? Nah, makanya saya katakan ini saya bawa kepada sebuah kasus yang sama, Ustadz. Ya, kenapa? Karena apakah Adam kalau memakan buah itu dia bersalah atau tidak? Ya, dan apakah dia mau dipersalahkan terhadap peristiwa itu? Apakah dia mau disalahkan mengenai memakan buah kuldi atau mendekati pohon kuldi itu tadi, buahnya, itu salah apa enggak? Ya. Nah, salah apa tidak? Kenapa? Karena apakah dia mau disalahkan terhadap peristiwa itu? Ya, di dalam sebuah riwayat yang sahih, misalnya Ustaz, mohon izin, ya, dikatakan, ya, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 4367, ya, teman-teman bisa cek ya, hadis Bukhari 4367, ya. Nah, di sana dikatakan begini, Ustaz, ya, dari Abu Hurairah, saya langsung saja dikatakan bahwa, ya, seperti ini, ya. Nabi SAW ya bersabda, Adam dan Musa bertemu, ya,
Dan Musa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, engkaulah yang telah mencelakakan semua manusia dan mengeluarkan mereka dari sorga." Ya, lalu Adam ganti berkata kepada Musa, "Wahai Musa, bukankah Allah telah memilihmu dengan risalah dan kalamnya? Dan Allah telah juga menurunkan kepadamu Taurat?" Musa menjawab, "Iya." Adam berkata lagi, "Bukankah kamu mendapati," dikatakan ya, mendapatkan di dalamnya bahwa hal itu telah ditetapkan kepadaku sebelum aku diciptakan. Pertanyaannya, ya, apa yang ditetapkan kepada Adam sebelum Adam diciptakan? Ya, Musa menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka Adam dapat mengalahkan Musa." Nah, maka pertanyaan ini tadi saya katakan ini separalel dengan masalah kita, Ustadz. Ya, nah saya harap Ustadz bisa menjelaskan nih, kenapa tadi Ustadz mengatakan bukan kehendak Allah, bukan kehendak iblis. Tetapi di sini, di dalam sebuah riwayat kata Nabi Muhammad, itu telah ditetapkan kepadanya. Ya, kepada siapa? Kepada Adam. Ingat, ini kaitannya apa? Tuduhan Musa yang mengatakan, "Wahai kamu Adam yang telah mengeluarkan manusia dari sorga." Tuduhannya dikeluarkan dari sorga. Ingat itu. Ya. Nah, kemudian Adam itu membalas. Ya, dikatakan, "Kamu kemudian dikasih Taurat." Bahasa sederhananya begitu ya. Kamu kan dikasih Taurat, kamu didapati di dalamnya bahwa hal itu ditetapkan kepadaku sebelum aku diciptakan. Sekali lagi, apa yang sudah ditetapkan kepada Adam? Nah, begitu ya Ustadz ya. Itu paralel pertanyaannya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya ulang bahwa kalau tadi Ustadz pakai teori saya menjawab, mungkin bisa menjelaskan itu. Maksud saya adalah kita sama-sama tahu bahwa waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Di dalam Islam juga mengenal bahwa Dia yang awal, Dia yang akhir, ya. Nah, maka daripada itu bahwa tadi saya menyatakan bahwa apa yang telah menjadi keputusan manusia, ya, di sini itu Tuhan sudah tahu karena Dia itu melampaui waktu kita. Ya, Dia melampaui waktu kita. Sebab apa? Dia Alfa dan Omega. Ya, Dia yang awal dan Dia yang akhir. Maka keputusan iblis di sini, Tuhan telah mengetahuinya. Keputusan kita nanti di 2027, siapa tahu Ustadz jadi Kristen misalnya. Kita nggak tahu, ya kan? Nah, Tuhan jamah hati Ustadz misalnya, oh iya benar ini Bang Jeki, ya kita nggak tahu 2027, Ustadz bisa menyangkal, tapi kalau Tuhan kemudian berkehendak, nggak bisa ditolak itu Ustadz, ya kan? Nah, maka daripada itu bahwa kita nggak tahu keputusan apa yang akan kita ambil pada wilayah ini, nggak tahu. Tapi Allah memiliki waktu dan Dia berdaulat di dalam ini, ya. Nah, rencana Allah supaya keselamatan itu dinyatakan. Nah, maka Bung Edis melihat di sini bahwa iblis akan menggunakan waktu ini kesempatan untuk menghancurkan Yesus di sini. Tapi dia tidak mengetahui bahwa di dalam kekekalan, ya, Allah punya rancangan yang mulia pada salib tersebut. Ya, itu dia. Dan perlu diingat, sorry. Habis. Kasihkan Bang Jeki jelaskan. Oke. Kasihkan, sorry. Saya akan jawab dulu ya pertanyaannya. Silakan. Apa yang ditakdirkan kepada Adam? Apakah Adam mau dipermasalahkan menurut hadis tadi? Ya, kita akan jawab ya teman-teman. Nih ya jawabannya, apa yang ditakdirkan kepada Adam? Apa yang ditetapkan kepada Adam? Nih ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Inilah ketetapan untuk Adam sebagai penghuni bumi gitu. Ini ketetapan untuk Adam, Bang Jeki. Ya, terus ya, lalu apakah Adam itu mau dipermasalahkan karena Nabi Musa menyalahkan?
Kan kata hadis itu tidak mau. Ya tidak mau, betul. Karena apa? Nabi Adam itu dia sudah bertobat. Ini ayatnya. Ya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Ya, lalu setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, di surga. Lalu di sini apa? Adam bertobat, fatalaqqa. Ya, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Ya jelaslah Nabi Adam udah tobat, mau disalahkan Nabi Musa, bukan salahku, kata Nabi Adam. Mana bisa menyalahkan Nabi Adam? Makanya nggak ada dosa waris, nggak ada istilah dosa waris, dosa turunan itu nggak ada. Bahkan di kitabnya Bang Jeki kan, coba lihat di Kejadian tuh ya, di situ Adam bertobat, nggak ada Adam itu dikutuk, nggak ada. Yang dikutuk itu adalah tanah dan ular gitu, bukan Nabi Adamnya, tapi tanah dan ular yang dikutuk. Jadi nggak ada yang bertentangan gitu, bertentangan tentang masalah hadis dan Al-Quran. Ya sebenarnya kan kita membahasnya tentang masalah penyalipan gitu ya. Tapi Bang Jeki malah ke Adam, gak apa-apa, saya ikuti aja ke Adam juga ya. Gak apa-apa, sedikit kita menjawab tentang masalah syubhat tersebut ya teman-teman semuanya. Jadi Al-Quran itu lengkap menjawab ya tentang masalah Adam yang dipertanyakan oleh Bang Jeki gitu. Kenapa Adam tidak mau dipermasalahkan di dalam hadis itu? Karena dia udah bertobat dan tobatnya diterima. Nah, makanya nggak ada di dalam istilah Islam itu dosa warisan, nggak ada. Ya saya harap jangan melenceng dari tema lah ya kayak gitu. Bang Jeki tadi gimana tuh ya? Anda belum jawab juga. Betulkah nih ya masalah iblis yang membisikkan ke Yudas ya? Penyalipan itu berarti rencana dari iblis gitu. Apakah Anda mau ingkar terhadap Bible Anda? Karena gini Bang Jeki, saya temukannya di Yohanes 8 nomor 42. Coba Anda buka. Nih ya. Kita baca ya teman-teman. Yohanes 8 nomor 42. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalaunya Anda mengakui bahwa Bapa itu adalah Allahmu, maka kata Yesus, kamu tidak akan mencelakai aku, tapi mengasihi aku," kata Yesus. Jadi yang menginginkan Yesus tidak tersalib itu pengikut Allah Bapa. Yang menginginkan Yesus tidak tersalib. Tetapi ya kalau kita baca di ayat 44-nya, kata Yesus seperti apa? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, ini iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Kan kayak gitu. Upah dosa adalah maut. Makanya dia menggelincirkan Adam supaya berdosa, dan supaya upah Adam adalah maut gitu. Jadi kita mau ikut yang mana nih? Ya, kalau kita menginginkan Yesus itu mati di tiang salib, ya artinya apa? Iblislah bapamu, kata Yesus. Ini yang mana yang betul gitu? Itu dari tadi saya tekankan ya. Coba tolong dijelaskan sama saya tentang hal itu. Ini Bang Jeki, berarti ini sesi akhir ya, gitu ya? Boleh. Sesi akhir, habis itu saya ini dulu, saya tanggapi baru closing gitu berarti ya, karena Bang Jeki kan yang duluan tadi. Oh, di YouTube hilang, Masya Allah. Sabar ya teman-teman di YouTube, Masya Allah. Kok bisa? Dari awal tadi di YouTube. Aduh, Masya Allah ya. Mohon maaf kawan-kawan yang di YouTube ya, udah nongol ya, baru tahu saya. Silakan Bang.
Ya. Oke. Jadi yang pertama saya menanggapi tadi mengenai hadis tadi ya. Jadi mungkin Ustadz Yusuf belum mengerti maksud saya. Bahwa di satu sisi tadi Ustadz mengatakan bukan kehendak Allah. Yang kedua adalah juga bukan kehendak iblis. Data bahwa itu kehendak Allah saya sampaikan hadisnya. Data juga itu juga diinginkan oleh iblis, ada juga Al-Qur'annya. Ya. Nah, tapi kesimpulan Ustadz adalah itu free will. Sementara ada hadis yang menyatakan Adam tidak mau dipersalahkan terhadap hal itu, jawabannya apa? Karena sudah taubat. Kalau sudah taubat, ya, kalau sudah taubat, kenapa tetap jadi diturunkan? Gitu loh. Bukankah diturunkan itu sebagai hukuman apa sebagai hadiah? Saya mau tahu tuh. Ya, kalau Ustadz bilang tidak ada dosa waris, ini dosa waris dalam Islam. Ya, apakah memakan buah kuldi itu tadi itu sebagai sebuah hadiah apa sebagai sebuah hukuman itu? Itu yang pertama ya. Dikit nanti Ustadz tanggapi. Memakan buah kuldi itu sebagai hadiah apa sebagai hukuman? Turunlah kamu ke bawah, turunlah kamu ke bumi kata Allah. Itu sebagai hadiah atau sebagai hukuman? Ya, yang akhirnya Ustadz Yusuf PI dan seluruh manusia akhirnya lahir di bumi. Pertanyaannya, bahwa apakah Ustadz Yusuf PI juga ikut makan buah kuldi itu? Ya, oh enggak dong kata Ustadz Yusuf PI. Loh kenapa Ustadz ada di bumi? Sementara diturunkan ke bumi itu adalah konsekuensi karena makan buah. Kalau Ustadz Yusuf PI tetap di sorga, mati atau tidak? Tapi waktu di bumi itu pasti mati. Adam dan Hawa waktu di sorga mengalami kematian enggak? Kalau dia di bumi, mati. Tapi waktu di sorga, apakah dia mengalami kematian atau tidak? Itu adalah dosa waris menurut saya. Yang harusnya Ustadz Yusuf PI itu ada di sorga. Karena Adam itu tidak memakan buah kuldi itu tadi. Tapi karena makan, pertanyaannya adalah, apakah diturunkan ke bumi sebagai hadiah atau sebagai sebuah konsekuensi daripada kesalahan? Dan di dalam hadis itu tadi dikatakan bahwa itu ditetapkan Ustadz. Yang tadi saya mau Ustadz respon adalah ditetapkan itunya untuk apa? Ya, ditetapkannya itu tadi untuk apa? Nah, itu dia, teman-teman. Nah, berikutnya saya akan jawab tadi Ustadz mengatakan apa? Nah, ini dia bahwa ada kekurangan memang. Ya, ada kekurangan apa? Tanggapan karena Ustadz Yusuf PI dan Bung Edis itu kan modenya adalah debat. Sama seperti saya dibatasi oleh waktu. Kalau ayat-ayat tadi yang menekankan tentang misalnya Ustadz ya. Oh, thank you so much. Ayat-ayat yang menekankan Ustadz ya mengenai apa namanya? Mengenai Tuhan Yesus yang tadi Ustadz katakan ya, mengenai bahwa oh, ini iblis yang melakukannya karena iblis membisikkan dan bla bla bla. Nah, tapi juga ada ayat-ayat lain ya, maksudnya harus kita perhatikan ya, iblis menginginkan hal tersebut. Tapi ada di ayat lain misalnya Ustadz ya, di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-22, bagaimana iblis di sana menggunakan Petrus untuk mencegah supaya Yesus disalibkan. Yang pertama, di sana dalam Matius 16 dikatakan seperti ini. Sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepadanya murid-muridnya bahwa ia harus. Kenapa harus? Ya, siapa yang membuat dia harus? Pergi ke Yerusalem. Kenapa harus pergi ke Yerusalem? Karena ada yang harus ditanggung. Apa itu? Penderitaan. Ya, apalagi dari pihak tua-tua, imam-imam kepala Taurat, lalu dibunuh. Jadi perginya Yesus itu dikatakan harus. Kenapa? Akan dibun. Dan kemudian apa? Dibangkitkan pada hari ketiga. Oke. Nah, Petrus bilang apa, Ustaz? Coba lihat ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu dari sekali-kali daripadamu, itu tidak akan menimpa engkau. Coba lihat, ya. Nah, Petrus mau jadi pahlawan dia di sini, ya. Oh, jangan ke Yerusalem, nanti engkau mati di sana. Sekiranya itu tidak terjadi padamu. Apa kata Yesus? Ya, maka Yesus berpaling dan berkata kepadanya, Petrus, enyahlah iblis. Ya, berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Jadi iblis menunggangi Petrus untuk supaya Yesus tidak disalib, dicegah. Tetapi kata Yesus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah? Bahwa Mesias harus menderita. Ya, harus menderita. Itu dikatakan.
Ya, dan ada ayat lain ya di dalam Matius 29:39, 26:39. Yesus maju sedikit dan berdoa katanya, "Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, ya, tetapi jikalau tidak, ya, maka maju sedikit ia lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Artinya cawan itu, penderitaan itu, sengsara itu harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, itu dia. Oke. Tanggapan akhir sebelum closing ya. Silakan. Saya akan jawab dulu apa yang ditanyakan oleh Bang Jeki ya. Jadi, apakah sebagai hadiah atau hukuman Nabi Adam itu ya dikeluarkan dari surga? Bang Jeki perlu tahu ya, yang saya baca tadi seperti apa. Meskipun Adam itu tidak memakan buah, tetap dia akan menjadi penghuni bumi. Karena ketetapannya dia menjadi khalifah di muka bumi gitu. Karena makanya lihat ya ayat yang saya baca nih. Ya. Sebelum Adam itu diciptakan, ya, sebelum Adam itu diciptakan, Allah berfirman kepada malaikat, nih ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Belum ada Adamnya nih, ya. Tapi ya Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan mereka di muka ini ya. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ini ketetapannya. Meskipun tidak memakan buah khuldi itu, Adam akan tetap jadi penghuni bumi gitu. Lalu kenapa ya dia diturunkan? Itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ada sebab, ada akibat. Gak ada yang instan gitu. Gak ada yang instan. Kalau kita pengen kaya, maka kita kerja. Kan kayak gitu. Nah, ada sebab, ada akibat. Sebab kita kerja, kita jadi kaya. Gak mungkin ucuk-ucuk langsung jadi kaya. Dari mana kayak gitu? Gitu Bang Jeki. Makanya. Lalu di sini, lalu setan menggelincirkan keduanya dari dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana. Apakah ini rencana setan atau kehendak setan? Bukan. Adamnya sendiri yang memakan buah khuldi tadi. Setan itu hanya menyeru kepada Adam. Adam mengikuti kehendak bebasnya lalu memakan buah khuldi. Sebagai konsekuensi ya, ada sebab ada akibat, maka dia diturunkan ke muka bumi untuk memenuhi nubuatan sebagai khalifah di muka bumi. Gitu. Nih, ketetapannya. Jadi kayak gitu Bang Jeki. Ya, memangnya gak apa ya? Dari tadi itu Bang Jeki memperhatikan apa sih gitu ya penjelasan saya. Padahal kan udah ada di Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 30 sampai ayat 38 tuh. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Adam ditetapkan jadi khalifah. Terus ya, apakah kalau gini ya teman-teman? Apakah ketika Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, dia akan tetap diturunkan ke muka bumi? Tetap, karena Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi sebagai alasan ya, sebagai alasan Allah melarang dia memakan buah khuldi. Nah, lalu dia memakan buah khuldi atas kehendak dia. Akibatnya apa? Dia diturunkan ke muka bumi. Jadi pas gitu alur ceritanya. Pas, gak ada yang ambigu. Karena ketetapan dia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Aduh.
Itulah ya, nggak mungkin ya semua itu nggak ada akibatnya. Ada sebab, ada akibat, nggak ada yang instan gitu, nggak ada yang instan. Kalau Nabi Adam ucuk-ucuk langsung diturunkan ke muka bumi, apa alasannya? Kan nggak ada. Nanti Adam nanya, apa salahku ya Allah diturunkan dari surga? Makanya Allah mengajari gitu, karena pelanggaran itu dia memakan buah khuldi, ada akibatnya maka dia diturunkan. Ah kayak gitu. Jadi Bang Jeki ya, semua ketetapan Allah itu berjalan dan pasti terpenuhi. Dia menjadi khalifah di muka bumi. Jadi seperti itu. Saya nggak bertanya lagi tentang kekristenannya. Mungkin bisa kita closing habis ini ya Bang Jeki. Terima kasih. Baik. Silakan Ustaz. Oke, kawan-kawan semuanya, kita closing statement di awal. Oke ya teman-teman, dalam closing statement ini ya kita mengambil beberapa kesimpulan ya, beberapa kesimpulan dari hasil diskusi ini gitu ya. Ya jujur ya, saya masih belum terlalu mengerti apa yang dijelaskan oleh Bang Jeki, tapi nanti saya akan mengulang video saya dan mencoba untuk memahami kembali gitu apa ya yang dimaksudkan oleh Bang Jeki. Nah, masalah waktu di sisi Allah dengan di sisi manusia tadi saya nggak ngerti kayak gitu. Itu nanti akan saya ulang dan akan saya pelajari ya. Jadi seperti itu. Terus juga ya berkaitan tentang masalah penyalipan. Ya, penyalipan tadi sudah kita jelaskan. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sebuah nama. Kenapa tidak disebutkan sebuah nama? Karena Allah sengaja tidak menyebutkan atau merahasiakan agar apa? Agar dia menugaskan kembali Nabi Isa alaihi salam pada saat turun kedua kalinya untuk menjelaskan sendiri gitu ya. Dari Quran Surah Az-Zukhruf ayat 63 tadi dapat kita ketahui Nabi Isa akan menjelaskan kepada manusia bagaimana kronologinya di abad pertama waktu dia diturunkan pertama kali. Nah gitu. Ya saya harap ya ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya ya teman-teman, sebagai penambah edukasi juga ya untuk masalah perdebatan ini. Coba kita berpikir kritis gitu ya. Ya saya ini aja sih Bang Jeki ya, nggak sepakat gitu kalau rencana Tuhan itu dicampur-campur dengan rencana iblis. Gak mungkin Tuhan kerjasama dengan iblis, nggak mungkin. Karena Tuhan tidak akan sekongkol dengan iblis. Aneh-aneh aja Tuhan sekongkol dengan iblis satu rencana. Itu nggak akan mungkin. Terus yang makin bingung ya, makin bikin saya bingung tadi. Bang Jeki mengatakan semuanya benar dengan rincian beliau sendiri gitu. Ya tapi saya jujur belum paham. Nanti saya akan coba memahami gitu. Untuk apa? Untuk memutar kembali videonya. Ya kalaunya benar semuanya saya nggak ini teman-teman nggak bisa terima dengan akal sehat saya gitu. Nggak mungkin ya, nggak mungkin rencana Bapak ya bersatu dengan rencana iblis. Itu nggak mungkin gitu. Ya teman-teman semuanya, jadi ya kita mengetahui yang viral saat ini ya terpecahnya di Indonesia tentang masalah penyalipan ini, berbeda pendapat. Saya mencoba membahasnya dengan Bang Jeki, ya bukannya dapat jawaban Bang, tapi tambah bingung sayanya. Semuanya benar jadinya. Aduh. Iya. Mau kayak gimana lagi ya, itu jawaban beliau ya kita hargai gitu. Jadi apapun jawaban beliau akan kita hargai dan akan kita pelajari. Ya Bang Jeki. Terus apalagi ya di dalam penyampaian saya tentang masalah Nabi Isa alaihi salam. Oh ya satu lagi nih, Bang Jeki kan biasanya suka belajar dan baca buku ya. Jadi tolong dipelajari tuh ya kalau bisa tentang masalah fi'il madi, fi'il mudhari' tadi gitu. Ya, coba dipelajari tentang masalah itu agar apa? Anda paham dan mengerti konteksnya di dalam Al-Qur'an itu. Ya, kalau dijelaskan oleh umat Islam. Jujur saya tadi agak kesusahan juga menjelaskan kepada Anda karena Anda nggak bisa baca bahasa Arabnya gitu.
Karena bahasa Arabnya tuh ada ilmu-ilmunya di situ Bang Jeki. Ya, ada disiplin ilmunya. Di situ ada. Jadi kalaunya saya menjelaskan secara tekstual dari Arabnya, Anda akan ngerti gitu. Kalaunya sudah nggak bisa baca Arabnya, hanya terjemahannya saja, saya pun jadi bingung cara menjelaskannya kayak gimana gitu. Karena saya menjawabnya dengan ilmu gitu, ilmu ulumul Quran, nahwu sorob, nggak jawab sembarangan. Tapi seperti itulah, saya hanya menyarankan saja gitu ya sama Bang Jeki. Tapi saya sangat berterima kasih kepada beliau ya, diskusi dengan baik dan santun dan tidak ngotot-ngotot dan sebagai pengetahuan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bang Jeki dan penontonnya. Jika ada salah kata atau khilaf ya, dalam ucapan saya ataupun penyampaian saya yang kurang ya bagi teman-teman muslim, saya mohon maaf gitu ya. Mungkin itulah closing dari saya ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Ya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mana nih? Belum muncul. Oke. Baik. Terima kasih sebelumnya juga untuk Ustadz Yusuf PI yang juga boleh sama-sama kita menyetujui untuk perdiskusian dalam kesempatan ini teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman juga yang ada di penonton Ustadz Yusuf. Kita mau diskusi lintas iman itu adalah diskusi yang baik karena kita negara beragama, bukan negara satu agama. Jadi membicarakan agama tidak boleh menjadi hal yang tabu ya, tapi dengan harus penuh hormat dan saling memperhatikan ya untuk etika dan adab kita masing-masing. Nah, teman-teman, bahwa sebagaimana tadi Ustadz Yusuf PI mengatakan bahwa saya kesulitan untuk memahami ya dan lain hal sebagainya dan nanti akan mengulang. Saya rasa itu baik sekali. Di awal tadi Ustadz Yusuf PI mengatakan bukan kehendak Allah, bukan juga kehendak iblis, ya. Tetapi kemudian merangkum semua jawaban itu adalah ternyata itu di dalam sebuah hadis dikatakan sudah ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Supaya Adam itu tadi menjadi khalifah di bumi. Tapi bagaimana teknisnya? Caranya adalah kemudian iblis menggoda. Di dalam surat Toha ayatnya yang ke-121. Kemudian Syaitan membisikkan pekerjaan jahat kepadanya. Pekerjaan jahat kepadanya. Ya, dengan berkata, nah itu saya tidak memulai lagi teman-teman. Tapi di situ kan ada peran iblis. Ya, untuk menggoda Adam. Ya kan? Apakah bisa saya katakan, oh berarti iblis rencananya untuk menurunkan Adam ke bumi, bekerja sama dengan Syaitan supaya rencana Allah itu jadi. Tapi saya nggak sanggup berpikir seperti itu, gitu ya teman-teman, karena saya tahu itu pada wilayah yang berbeda, ya. Nah, maka penjelasan saya atau terkait dengan kasus penyaliban itu hampir sama, ya, hampir sama. Nah, bedanya adalah teman-teman Islam percaya Allah menciptakan iblis. Gitu loh, itu bedanya. Karena kami tidak percaya iblis diciptakan untuk jadi iblis. Karena iblis itu adalah status baru bagi malaikat yang jatuh. Nah, tetapi teman-teman sekalian, semua yang kami sampaikan, yang kami tampilkan itu tadi, ya, adalah sebuah pendiskusian mengenai penyaliban. Di dalam iman Kristen, dalam Alkitab secara komprehensif sudah dinyatakan bahwa penyaliban itu ibarat puzzle, ya, ibarat puzzle itu, ya, bahwa sudah satu-satu masing-masing diberikan cuplikan-cuplikan tentang berapa yang akan menjadi Tuhan Yesus dibayar untuk informasi itu. 30 keping perak, itu ada nubuatannya. Seorang sahabat akan mengangkat tumitnya untuk melawan aku. Sudah dikatakan dalam Alkitab, pengkhianatan sebelum Yesus datang. Dia menusuk tangan dan kakiku. Sudah dinyatakan sebelum ya Yesus datang sebagai manusia. Ya, 30 keping perak sudah dinyatakan berapa akan digadaikan Kristus itu. Sudah dinyatakan itu semua. Nah, oleh sebab itu, terima kasih banyak. Oleh sebab itu bahwa kita perlu melihat
bahwa cuplikan demi cuplikan, ya, atau nubuatan demi nubuatan, ingat sekali lagi teman-teman yang di bawah supaya tidak salah paham. Nubuatan itu adalah pernyataan waktu Allah yang terbatas dan secara khusus. Ya, secara khusus. Nah, maka daripada itu dia tidak membukakan segala hal. Tapi ada secara khusus yang dinyatakan kepada manusia melalui nubuatan-nubuatan itu. Ya, itu yang kita perlu ketahui. Nah, maka daripada itu mengenai tadi saya katakan penyaliban, ditusuk tangan dan kaki, kemudian mengenai pengkhianatan, itu sebelum Yesus datang. Jadi bagaimana mungkin itu baru dipikirkan oleh iblis? Ya, konsekuensinya apa? Kalau rancangan penyaliban adalah karya iblis atau dirancang oleh iblis, maka Allah pernah tidak punya rancangan. Ya, Allah pernah tidak punya rancangan terhadap penyaliban. Rancangan itu baru ada ketika iblis merancangkan penyaliban Yesus. Itu konsekuensinya. Nah, hal itu yang tidak dipandang atau belum dipandang oleh Bung Edis. Gitu loh. Tadi saya sudah nyatakan juga 2 ayat mengenai kehendak iblis itu kadang dia mau mendorong supaya Yesus disalibkan. Kadang dia mau mendorong supaya Yesus tidak disalib. Karena iblis tidak maha tahu. Dia punya pengetahuan tapi iblis tidak maha tahu. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu iblis sejak dari Yesus lahir sudah mau berusaha untuk membunuh Yesus. Ya. Nah, ketika dia lahir, ya, Herodes membuat sebuah aturan, ya. Kemudian ketika juga iblis menggoda dia supaya dia jatuh dari bait suci, ya. Tapi itu semua tidak berhasil. Harus tepat sesuai dengan nubuatan. Seperti Yesus katakan dalam Lukas 24, ya. Semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur Daud harus digenapi. Ya, itu dia. Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Oke, terima kasih ada banyak waktu. ya Terima atas kasih buat teman-teman diskusinya semua. Bang Jeki ya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat Oke, selalu. Sehat Ustaz, selalu terima ya. kasih. Salam buat Anda sekeluarga. Terima kasih Bang Jeki. Amin. Terima kasih Ustaz. Sehat.